Indonesia, menteri baru, kurikulum baru. 49, 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat berkumpul di acara kombel rutinan yang diadakan di TK Disti Majalengka. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Miss Ala tentang semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi bagi PTK. Sebelum acara dimulai, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kepada Miss Ala dipersilakan untuk menyampaikan sharingnya. Terima kasih Miss Aat yang sudah membuka acara kombel di Rambut hari ini. Maaf ya, capek nih. Sebelum itu mau nanya dulu kabarnya. Oke, guru-guru semuanya, how are you today? This video amazing. Allahu Akbar. Yuk ya, yuk. Masya Allah, sekalipun sudah siang, tapi mudah-mudahan tetap semangat. Sekalipun sudah bercucuran keringat, sekalipun sudah masak ya kita, tapi mudah-mudahan otaknya tetap jalan, semangatnya tetap membara ya. Dengan saya di sini untuk sharing sedikit. Sebenarnya ada 7 materi yang waktu itu di Hotel Novena Bandung. Cuma ada 1 materi yang akan saya bagikan yang menurut saya mungkin patut untuk kita pelajari lebih dalam lagi agar kita sama-sama memberikan pengaruh baik antara satu guru dengan guru yang lain. Judulnya yaitu semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi bagi PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, topik bahasannya ini maksudnya untuk membangun semangat belajar antar PTK. Makasih di sini. Lalu yang kedua, pentingnya berbagi praktik antar PTK. Mungkin sama seperti sunnahnya Rasulullah bahwa kalau kita punya kebaikan itu harus ditebarkan gitu ya. Lalu yang ketiga, tantangan dalam proses berbagi praktik antar PTK. Pasti ada tantangannya ya, apalagi di TK swasta seperti kita, mengelola waktu adalah salah satu masalah terbesar. Iya. Yang keempat, memulai berbagi praktik antar PTK setelah kita mendapatkan materi ini. Oke, sebelum itu ada perkenalan dan ice breaking dulu, tapi karena aku mau kecepatan cahaya jadi kita skip aja. Nah, membangun semangat belajar antar PTK itu kita harus gimana sih? Coba, aku mau tanya dulu ya. Ini gak usah diskusi kelompok, boleh berdasarkan pendapat pribadi ya. Apa yang membuat PTK perlu belajar terus-menerus? Ada yang mau menjawab, memberikan pendapat? Kenapa sih? Perubahan zaman. Karena perubahan zaman. Bagus misteri ini, kepala ober. Siapa lagi ada yang mau berpendapat? Nah, ibu dari ibu. Oh enggak. Gimana? Harus bisa semua metode. Wah, itu kan bagus nih ya. PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan. Biar bisa mengerti sambil Iya bener ya. Yang lain selain Miss Rini, barangkali dari Miss Mega. Gimana Miss? karena harus di-upgrade. Karena memang harus di-upgrade gitu ya. Layaknya HP banyak versi. Sesuai judul layaknya laptop. Oh, harus bisa berbagi, karena harus bisa berbagi jadi harus belajar terus-menerus ya. Oke, Miss Rini. Dari Miss Nian dan
Ketoleng. Oke, terima kasih ya yang sudah berpendapat. Kita lihat kenapa sih kita harus long life education, terutama bagi guru ya. Orang tua juga sebenarnya long life education ya. Semua orang. Iya, semua orang ya. Yang pertama perubahan zaman dan teknologi. Ya sesuai dengan yang kita ketahui bersama, perubahan zaman dan teknologi ini membuat kita harus serba update gitu ya. Karena kalau nggak update, karena mau tidak mau nanti kita malah kalah sama anak kita, kalah sama siswa kita gitu ya. Apalagi kita lagi ada dalam fase handphone yang punya dalam genggaman. Jadi kalau misalkan anak mau cari sesuatu ilmu gitu ya, tinggal cari aja searching gitu ya di Google. Sebetulnya tadi kata Mas ini. Lalu yang kedua, pembentukan karakter murid. Jadi untuk dapat menjadi teladan, karena kan untuk karakter murid dibentuknya gimana, tentu harus ada teladan dari kita. Gimana biar kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita? Kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Apalagi anak-anak ya. Sering harus banyak ngobrol sama anak lain. Emosinya dikodok aja Miss, biar jerawatan. Banyak istighfar kayak gitu. Oh banyak yang gitu. Iya betul, banyak yang istighfar. Banyakin dirobirohin Miss, biar mudah-mudahan Ibu harus tandur. Amal Aina Yasin. Ide yang bagus ya biasanya. Lalu yang ketiga, kebutuhan murid yang beragam. Jadi karena setiap murid itu memiliki kebutuhan, latar belakang dan gaya belajar yang berbeda, otomatis kita juga harus punya strategi pembelajaran yang bervariasi juga, gitu ya, karena mereka yang berbeda. Makanya kurikulum Merdeka Belajar ini mengusung pembelajaran yang berdiferensiasi. TK, SD, SMP, SMA, ya bahkan SMA itu udah mulai dihapuskan program yang diminati. Oh, berjudul Kober, TPA, TK, SD, SMP, SMA. Lagi di SMA udah dihilangkan juga yang program yang diminati, IPA, IPS udah mulai dihilangkan. Jadi nanti coba saya tanya pelajaran di SMA, SMP ada yang nyantol nggak di kehidupan kerja saat ini? Ada. Oh ya. Lebih ke rumus ya, lebih ke apa ya, lebih ke nggak ada yang pakai sih. nggak ada pakai ini bukan sehari-hari. Formalitas ya hasilnya ya. Makanya Mas Menteri pengen memperbarui hal itu gitu ya. Lalu yang berikutnya peningkatan profesionalisme. Kenapa harus ditingkatkan profesionalisme itu? Ya saya mah nggak sertifikasi Miss. Saya mah bukan PNS Miss. Masa bodoh. Saya mah bukan. Ada mungkin suatu seperti itu. Performa kita. Penunjang performa kita, betul, dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kalau kita TK swasta, kalau pembelajaran kita tidak bagus, ada yang mau nggak ya Miss? Masuk gitu. Ya, jadi harus meningkatkan profesionalisme. Yang berikutnya adaptasi dengan kurikulum baru. Hanya terjadi di Indonesia. Menteri baru, kurikulum baru. Kurikulum 13, KTSW, kurikulum merdeka. Tidak ada perubahan dari signifikan. Ada membebani. Jadi kita harus tambah cepat mempelajari kurikulumnya, kalau misalnya kurikulumnya baru kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya menterinya baru lagi, karena PMN sudah mengakar kuat, mudah-mudahan gak diganti lagi gitu ya. Amin. Ini kan yang perlu menteri kan? Menteri jajan. Iya, saya laki. Ya, oke. Berikutnya refleksi dan peningkatan diri di tiap diri plan kita di tiap modul ajar kita kan suka ada refleksi diri. Itu juga yang membuat kita tadi perasaan percobaannya gagal ya. Aduh, gimana ya? Besok harus gimana ya? Nah, dia harus dievaluasi. Terus, oh tadi pembelajarannya ada yang bilang nggak seru, ada yang bilang bukan. Aduh, gimana ya berarti ya? Besok belajar apa ya? Jadi harus diterapkan tuh, guys.
refleksi apa di hari itu, anak-anak berkata apa itu tulis. Karena itu lumayan juga tuh untuk pembelajaran di masa depan nanti gitu ya. Oh, anak-anak aku nggak suka yang kayak gini, tipe-tipe pembelajarannya. Nah, aku sukanya kayak begini gitu. Lalu berikutnya, meningkatkan interaksi dengan murid. Ada satu quote yang dulu ada apa tuh? Bukan bukan. Aduh, jempring. Jadi dia bilang kalau kita mau ngajarin anak TK, anak kober, anak TPA gitu ya, anak usia dini, itu masuklah ke dunia mereka, lalu ajak ke dunia kita. Jadi kita ini harus main dulu, sama seperti Rasulullah kalau misalkan mau ngajak anak-anak untuk sholat, itu enggak, Sani sini sholat, gitu, kita sholat yuk, gitu. Tapi misalnya lagi main kasir-kasiran misalnya, aduh lagi apa nih, kayaknya seru banget, kita masuk dulu ke mainan yang mereka lagi mainin. Nanti kalau udah asik, ini udah asal, kita sholat dulu yuk, gitu idealnya ya, idealnya. Tapi kenyataannya Sini. Awas ya kalau nggak sholat bisa kakak. Iya gitu ya. Lalu yang berikutnya, mempersiapkan murid untuk masa depan. Kalau kita tidak tahu update masa kini, gimana kita bisa mempersiapkan murid kita untuk menghadapi masa depan? Apalagi nih, anak-anak udah bisa scrolling. Ini yang terjadi di TKD, tiap kali ekskul, kibi di toilet, ya speakerman, itu bagus gak buat anak TK? Nggak bagus. Kenapa coba kibi di toilet? Pernah lihat gak ibu-ibu? belum. Pernah lihat gak istri? Toilet mana sepatunya ada sepatunya ada tangannya. Oh, Iya itu toilet. Toilet. Jadi kalau ada anak yang dia belum balik, dia akan nurunin keluar dari toilet. Mukanya anak harusnya pura-pura jadi toilet dia, gitu. Guys ini di toilet. Makanya kita harus tahu update masa kini, lagu mereka apa yang lagi dinyanyikan. Kadang-kadang anak-anak ada lagu-lagu yang nggak pantas buat mereka sebenarnya. 3 kabur di sini mau kabur. Ih, habis. Gak boleh nolak. 15 menit ya. Enggak. Kebanyakan. 50 detik aja. 50. 49. 48. 47. 46. Masih ada waktu. 45. 44. 43. 29. 28. 27. 26. 25. 28. 23.